kuartal 1 sebenarnya kita sudah siap untuk melakukan investasi ke beberapa startups, sedang melakukan due diligence. Tapi karena adanya pandemi ini, due diligence yang kita lakukan agak terhambat ya. Jadi kan kita tidak bisa mengunjungi startup, due diligence melihat, ketemu nasabahnya dan sebagainya. Jadi dana tetap ada, kita tetap menganggarkan dana, cuman ya memang karena tidak bisa ketemu face to face dengan nasabah, dengan startups-nya ya menjadi mundur aja, bukan berarti kita mengurangi appetite kita, tapi menjadi mundur. Jadi memang untuk pengguyuran ataupun pemberian modal kepada startup-startup ini harus melewati proses face to face, Pak. Tidak bisa melalui kanal digital mungkin atau melalui teknologi yang selama ini digunakan selama pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan secara face to face ya, melalui virtual ya. Kalau cuma diskusi aja bisa, tapi kan kita juga perlu melakukan verifikasi ya. Contohnya kita harus melihat kantornya mereka, benar nggak mereka berkantor gitu kan. Mereka mengatakan punya user atau business to business, misalnya punya merchants misalnya sekian ribu gitu ya, kita harus datangi spot check, kita harus melakukan ngobrol dengan nasabah mereka untuk benar apakah mereka menjadi nasabah dari startup tersebut, dan seterusnya. Belum kemudian lagi mengenai regulasi, kita harus cek data-data paperwork mereka dan seterusnya. Jadi memang ada sebagian yang bisa melakukan virtual, yang lainnya kita tetap harus melakukan tatap muka. Berapa sih Pak sebenarnya dana yang tadi dikatakan oleh Pak Edi begitu untuk yang disiapkan oleh Mandiri Capital Indonesia di tahun 2020 ini yang akan disuntikan kepada startup-startup? Ya mungkin nggak ada angka persis ya, karena kan kita ada dana yang kita mau kelola di sebuah perusahaan itu tidak hanya kepada new investments, tapi juga untuk membiayai startup-startup yang sudah masuk di portfolio kita dan perlu disuntik lebih banyak lagi. Contohnya, kita masuk di sebuah startup di Series A, Alpha, kemudian mereka melakukan fundraising di Series B atau Series C, ya kita tetap harus ikut, karena kalau kita tidak ikut kita akan terdilusi. Nah, jadi kita setiap tahun kita menganggarkan dana untuk follow on funding ke existing portfolio maupun ke startup yang baru yang belum menjadi portfolio kita. Nah, total ya lebih dari 50 miliar sebegitu adalah kita udah sisihkan dana. Setiap tahun memang dianggarkan untuk startup-startup ini ataupun investasi di banyak portofolio 50 miliar oleh Mandiri Capital Indonesia, begitu Pak Edi ya? Itu rupiah ya, bukan US dollar ya. Jadi ya mau klarifikasi, daripada ini namanya heboh nanti kan. Jadi itu rupiah 50 miliar. Tapi memang anggaran tiap tahun itu tidak sama ya. Jadi kita memang, karena kan kita kan punya induk usaha kami ya, itu adalah Bank Mandiri. Jadi kita melihat dana yang ada di kita, suntikan dari parent company, kemudian kita melihat ekosistem startup, ya kita tidak mau memaksakan harus keluar uang sebegitu. Cuman ya memang kita setiap tahun kita menganggarkan. Karena kalau kita nggak anggarkan, kita nggak budgetkan, ya nanti susah kita mengelola habis di kuartal pertama atau malah kita nggak invest sama sekali. Jadi ya memang harus ada planning.